Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, kelas 12 Kewarganegaraan, Institut Teknologi 10 November. Di sini, kami akan menyampaikan presentasi dengan materi ketahanan nasional dan bela negara. Sebelumnya, akan kami sampaikan dulu anggota kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Tegarianto, NRP 5014201081 dari Departemen Teknik Lingkungan. Halo, perkenalkan nama saya Fasya Miranda Nurhayanisa dengan NRP 5014201001 dari Departemen Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Sidki Al-Ghifari dari Departemen Desain Produk Industri Fakultas Grafis dengan nomor NRP 5028-2010-42. Perkenalkan, nama saya Ifra Berkalista dengan NRP 5011201074 dari Teknik Material. Baik, apa yang akan kita bahas pada presentasi ini? Kami telah membuat peta konsepnya, yakni ini dia. Ya, ini yang akan kami bahas. Baik, kita mulai saja dengan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Fasya. Silahkan. Saya akan membahas mengenai subbab A dan B, yaitu mengenai pengertian ketahanan nasional dan juga bela negara. Yang pertama, terdapat pengertian dari ketahanan nasional. Definisi dari ketahanan nasional ini tentunya memiliki definisi yang berbeda-beda, yang dimulai dari seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPHS Suryo Mataraman. Menurut beliau, terdapat 3 wajah dari ketahanan nasional, yaitu yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi, kedua, sebagai kondisi, dan yang terakhir sebagai strategi. Maksud dari ketahanan nasional sebagai konsepsi yaitu ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan berbagai macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra, bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 2 aspek, yaitu aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau Trigatra, dan juga aspek sosial berjumlah 5 unsur atau Pancagatra. Nah, Trigatra dan Pancagatra ini nantinya akan digabung menjadi Astagatra, yang berarti 8 aspek atau unsur. Kemudian, ketahanan nasional sebagai kondisi, maksudnya adalah ketahanan nasional ini dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi ini memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat dan juga bisa menurun. Oleh karena itu, kondisi ini tidak bersifat statis. Dan yang terakhir, ketahanan nasional sebagai strategi. Dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Kemudian definisi ketahanan nasional ini mulai berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan, misalnya pada naskah garis-garis besar haluan negara atau GBHN, lalu diperkuat kembali oleh Basri pada tahun 2002 bahwa ketahanan nasional ini memiliki wajah, yaitu sebagai kondisi, doktrin, dan metode. Ketahanan nasional sebagai kondisi yaitu sesuai dengan rumusan ketahanan nasional yang pada umumnya. Ketahanan nasional sebagai doktrin berisi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Dan yang terakhir, ketahanan nasional sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral komprehensif menggunakan ajaran Astagatra. Nah, selanjutnya, selain 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional tadi yang sudah kita bahas tadi, ketahanan nasional Indonesia juga pastinya memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial atau Astagatra memengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan nasional ini tentunya juga akan berkembang. Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan, terdapat istilah ketahanan nasional. Selanjutnya, berdasarkan aspek-aspeknya, terdapat ketahanan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan seperti pada digambar yang telah ditunjukkan. Kemudian, jika lebih diperinci lebih lanjut pada bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil, kita akan lebih mengenal istilah ketahanan energi, pangan, industri, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat ketahanan nasional, gambar dari ketahanan nasional berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya adalah ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentunya tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya dari ketahanan nasional
bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, yang kemudian berlanjut pada ketahanan keluarga, wilayah, regional, dan akan berpuncak pada ketahanan nasional. Selanjutnya terdapat pengertian dari bela negara. Pengertian dari upaya bela negara yaitu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara ini dibagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan juga secara non-fisik. Bela negara secara fisik ini bisa disamakan dengan militer, sedangkan non-fisik ini dipersamakan dengan non-militer. Bela negara secara fisik ini dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara tadi kan sudah dibilang bahwa bela negara itu untuk menghadapi berbagai ancaman. Nah, arti dari ancaman sendiri adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan setiap bangsa. Nah, ancaman ini tentunya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ancaman militer dan ancaman nir-militer. Ancaman militer ini yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, sedangkan nir-militer ancaman yang menggunakan faktor-faktor dari non-militer. Kemudian subbab B, alasan diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional ini mutlak diperlukan bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam pemerintahan. Ketahanan nasional ini memiliki fungsi untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup negara serta menjaga eksistensi usaha untuk mencapai kepentingan nasional. Contoh dari kurangnya ketahanan nasional dan bela negara, yaitu terdapat negara Yugoslavia yang kini terpecah belah dalam bahaya negara dikarenakan tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia itu sendiri, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Ya, selanjutnya kita masuk ke subbab C, yakni menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Dalam subbab ini, kita jadi bertanya, sejak kapan dan bagaimana munculnya konsep ketahanan nasional di Indonesia ini? Terdapat latar belakang sejarah, sosiologis, dan kepentingan nasional sehingga muncul konsep ketahanan nasional ini. Di sini akan kami paparkan dengan 3 sumber, yakni sumber historis, sumber politik, dan sumber sosiologis. Baik, pertama kita mulai dengan sumber historis. Dalam pemaparan Sunardi pada tahun 1997 dijelaskan bahwa secara historis gagasan tentang ketahanan nasional ini bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKAD. Pada masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan juga Cina. Pengaruh ini menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis. Contohnya Laos, Vietnam, dan juga Kamboja. Pada tahun ini juga terjadi pemberontakan di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di Indonesia sendiri juga terjadi gerakan dan pemberontakan komunis oleh PKI pada tanggal 30 September 1965, tetapi akhirnya dapat diatasi. Sejarah keberhasilan ini membuat para petinggi negara untuk tertarik merumuskan konsep mengapa kita harus mempertahankan negara kita. Karena bangsa Indonesia sendiri memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi. Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. Sehingga pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional dengan dimunculkan sebuah istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan juga militer. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi sebuah ancaman dan segala ancaman. Dengan ini juga dibentuk atau terbentuklah kesadaran akan spektrum ancaman, lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau juga disebut ATHG. Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkanlah konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbarui. Dan akhirnya pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4
MPR tahun 1978. Selanjutnya akan kami bahas terkait sumber politik. Berdasarkan perkembangan tersebut, kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan juga ketahanan nasional konsepsi 1972. Di mana isi dari ketahanan nasional 1968 dan 1969 ini terkait ipolexom atau ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer sebagai pancagatra. Akan tetapi, konsepsi 1972 memperluas dengan ketahanan nasional berdasar asas Astragatra, yaitu 8 gatra. Konsepsi terakhir ini merupakan penyempurnaan sebelumnya. Kemudian, perkembangan selanjutnya, rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR yang ini dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993, sampai terakhir GBHN 1998. Rumusan GBHN ini sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir, sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan sebuah pembangunan. Sekarang ini juga sebagai pengganti garis besar haluan negara adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden terpilih. Selanjutnya ada juga pula rumusan ketahanan nasional tidak ada lagi dalam dokumen kenegaraan oleh karena GBHN tidak lagi digunakan. Nah, di sini memunculkan pertanyaan, apakah dengan demikian konsepsi ketahanan nasional tidak relevan untuk masa sekarang? Nah, tentu ini salah. Dengan mendasarkan pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, maka konsepsi ini tetaplah relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini disebabkan bentuk ancaman di era modern semakin luas dan juga kompleks. Bahkan, ancaman yang bersifat non-fisik dan non-militer lebih banyak dan secara masif amat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Dan ini kita sampaikan pula sumber sosiologis. Pertama yaitu disampaikan oleh Sudrajat pada tahun 1996. Yang beliau menyampaikan ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti. Sebab ancaman setelah berakhirnya perang dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik antara lain budaya dan kebangsaan. Selain itu juga terdapat penyampaian dari Armawi pada 2012 di mana ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Ada juga dari Basri pada tahun 2002, konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tapi sebagai konsepsi yang berlapis, atau ketahanan berlapis yakni ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional, dan juga ketahanan nasional. Dan yang terakhir, sekarang ini Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional di Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas RI. Untuk menggali sumber lebih jauh, banyak sekali ditemukan info-info terkait Lemhanas RI ini. Contohnya ada di website resmi Lemhanas Republik Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasinya. Materi berikutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional serta bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita bahwa konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti
Pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 hingga 1998. Saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi, salah satu wajah TANAS, akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah. Berikut ini pemberitaan terkait dengan TANAS sebagai kondisi. Lemhanas, Ketahanan Nasional Indonesia Rabu 13 November 2013. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas dalam kajiannya menemukan fakta bahwa ketahanan nasional Indonesia tidak tangguh alias rapuh. Kesimpulan itu diambil berdasarkan pengkajian pengukuran ketahanan nasional dari 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan 847 indikator. Hasilnya sampai tahun 2012 ketahanan nasional kita tidak tangguh. Apa karena struktur kelembagaan negara, kultur kita setelah reformasi, atau prosesnya yang salah? Kata Deputi Bidang Pendidikan Lemhanas. Maijen TNI Purn Iputu Sastra. Maijen TNI Purn 1 Iputu Sastra itu ya? Gak tahu, mohon maaf ya, aku gak tahu. Dalam kondisi bertajuk menata ulang sistem bela negara. Menata ulang sistem bernegara di gedung DPD RI, Jakarta, Rabu 13/11. Hadir sebagai pembicara bersama Sekretaris Tim Pengkajian Sistem Kebangsaan RI Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa, pengamat politik yudikatif, dan anggota DPD RI AM Fatwa. Menurut Putu, hasil pengkajian ini bersifat kuantitatif karena masih perlu diurai lagi penyebabnya. Apakah karena kultur atau struktur yang salah, lembaganya yang salah, atau prosesnya yang keliru? Ada 8 gatra yang menjadi ukuran ketahanan nasional, di antaranya geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan, serta keamanan, HAMKAM. Ujar Putu, mengatakan, solusi untuk mengatasi hal ini adalah perlu dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Persoalannya tinggal bagaimana mekanismenya, kapan waktunya, dan bagaimana. Dan sebagainya. Maaf teman-teman, maaf. Soalnya aku nggak begitu kelihatan sama tulisannya ini. Sekian dari aku, dan materinya akan dilanjutkan oleh temanku yang berikutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian subbab E tentang esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan sebuah kondisi ketika sebuah negara mampu menghadapi beragam ancaman yang menghadangnya. Ancaman tersebut dapat berasal baik dari dalam maupun luar negeri. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra, di mana Astagatra ini dikembangkan oleh Lemhanas pada 3 aspek kehidupan alamiah Trigatra. Yang pertama terdapat gatra letak dan kedudukan geografi, yang mana hal ini menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara yang dapat
berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Kedaulatan wilayah nasional merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah, kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Lalu, pada 5 aspek kehidupan alamiah atau panca gatra, yang pertama ada gatra ideologi. Gatra ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidup suatu negara. Lalu, yang kedua ada gatra politik. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, yang mana agar menjaga tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Lalu, yang selanjutnya ada gatra ekonomi. Gatra ekonomi itu menunjukkan ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara yang merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global yang sekarang ini, yang semakin meluas. Lalu, ada gatra sosial budaya atau gatra sosbud, yang mana dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Lalu yang terakhir, ada gatra pertahanan dan keamanan, atau gatra hankam. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang 264 Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan, didukung komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non-militer, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Lalu yang kedua adalah esensi dan urgensi bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Oleh karena itu, bela negara diperlukan untuk menunjang berjalannya suatu negara agar dapat berjalan dengan baik. Nah, bela negara terdapat 2 macam. Yang pertama adalah bela negara secara fisik, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bernegara, keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman pada hakikat ketahanan nasional, yaitu tentang pertahanan negara, yaitu keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Lalu, macam yang kedua yaitu bela negara secara non-fisik, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Ya, sekian materi dan presentasi yang dapat kami sampaikan. Dan ini adalah sumber referensi kami dalam membuat presentasi ini. Kurang lebihnya itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.